Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah, pada kesempatan video ini saya akan bacakan kitab At-Tadhib, Kitabun Nikah, melanjutkan bacaan yang telah saya sampaikan melalui Google Meeting 2 minggu yang lalu. Kalian buka kitabnya halaman 162. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisa'u ala dorbaini sayyibatun wa abkarun fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha ala nikahi wasayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Wan nisa'u, dan perempuan-perempuan ala dorbaini itu ada dua macam. Sayyibatun, yaitu janda-janda, wa abkarun, dan perawan-perawan. Fal bikru, maka yang perawan, yajuzu itu boleh, lil abi bagi seorang bapak, wal jaddi dan seorang kakek, ijbaruha untuk memaksa bikr alan nikahi atas menikah. Wasayyibu, sedangkan janda, la yajuzu itu tidak boleh, tazwijuha menikahkan si sayyib, illa ba'da bulughiha kecuali setelah balignya si sayyib, wa idniha dan izinnya si sayyib. Penjelasannya, wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang akan melakukan pernikahan itu ada dua. Ada yang statusnya janda, ada yang statusnya masih perawan atau gadis. Jika seorang perempuan statusnya masih gadis atau perawan, di sini disebutkan bahwa wali utama, yakni bapak atau kakek, ini bisa memaksa anak perempuannya untuk dinikahkan. Kalau dalam penjelasan yang sudah saya masukkan di dalam Google Classroom, namanya istilah wali mujbir, yaitu wali yang boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah. Tapi ada syarat-syaratnya, ya. Menikahkan dengan cara seperti itu adalah jika calon suami atau si laki-laki yang menjadi pengantin ini adalah orang baik, orang soleh, orang yang sekufu, yang setingkat dengan pengantin perempuan. Tapi kalau calon lelakinya ini adalah orang yang tidak baik, maka kategori wali ini adalah namanya wali adol. Ya, silakan dibuka kembali materinya di Google Classroom. Yang kedua, jika status perempuan itu adalah janda, maka pihak wali tidak bisa memaksa si perempuan untuk menikah, ya, kecuali sudah ada keinginan sendiri dari si perempuan atau si janda ini. Jadi nggak boleh dipaksa-paksa kalau orang yang sudah menikah. Faslun, bermula ini suatu fasal. Wal muharramatu, dan wanita-wanita yang haram dinikah, binasi, berdasarkan nas dalil Al-Quran, arba'a asyrota, itu ada 14. Kalian juga bisa buka materinya ini. Macam-macam mahram, wanita-wanita yang haram dinikah, ya. Ada 14 macam wanita yang diharamkan untuk kita nikahi, namanya mahram. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, ada 14 orang. Sab'un, 7 orang, bin nasabi, sebab nasab. Statusnya adalah sebab nasab, ada hubungan darah atau hubungan keturunan. Wahunna, dan mereka adalah al-ummu, ibu, wa in alat, dan terus ke atas, nenek. Wal bintu, dan anak perempuan, wa in safalat, dan terus ke bawah. Wal ukhtu, dan saudara perempuan,
wal kholatu dan bibi, saudara dari ibu, wal ammatu dan paman, saudara dari ayah. Wa bintul akhi dan anak perempuan dari saudara laki-laki alias keponakan. Wa bintul ukhti dan anak perempuan dari saudara perempuan, sama statusnya keponakan. Jadi ini perempuan-perempuan ada 7 yang tidak boleh kita nikah. Ya, kalian sebagai laki-laki tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang mahram kalian yang senasab. Ya, jadi ada ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, bibi, baik saudara ibu maupun saudara dari bapak, kemudian keponakan. Wa isnani dan 2 orang. Ada 2 orang birrodoi sebab persusuan. Al-ummu yaitu ibu, al-murdiatu yang menyusui, wal ukhtu dan saudara perempuan minar rodoi dari sepersusuan. Wanita yang kedua, kelompok yang kedua yang haram kita nikah adalah sebab rodok atau sebab persusuan, dan di sini ada 2 orang, yaitu ibu yang menyusui. Semisal seorang laki-laki pernah menyusu kepada seorang perempuan, nah perempuan ini menjadi ibunya, namanya ibu murdiah, ibu rodok. Nah itu nggak boleh dinikah. Yang kedua adalah anak perempuan dari ibu tadi, jadi saudara sepersusuan kita. Nah, dari ibu yang menyusui dan saudara perempuan yang menyusui ini nanti tidak cukup 2, ini akan berkembang lagi, yaitu saudara perempuan dari si ibu ini yang menyusui kita, ini juga termasuk mahram. Ya, jadi bibi dari saudara perempuan yang satu susuan. Wa arbaun dan 4 macam, 4 orang bil musaharati sebab musaharoh. Musaharoh itu sebab adanya ikatan pernikahan. Ya, sebab pesanan atau iparan. Jadi kelompok yang ketiga ada 4 orang, yaitu sebab adanya ikatan pernikahan. Ummuz zaujati yaitu ibu dari istri, ibu mertua. Warrobibatu dan anak tiri. Idza dakhala ketika telah masuk bil ummi terhadap ibu. Anak perempuan tiri itu juga haram dinikahi atau menjadi mahram ketika si laki-laki sudah pernah berhubungan dengan ibunya. Jadi seorang laki-laki menikahi seorang janda punya anak perempuan. Nah, ketika sudah berhubungan badan dengan si janda ini, maka dia tidak boleh nanti menikahi ke anak tirinya. Nah, kecuali semisal pernah menikah dengan seorang janda dan tahu si janda ini punya anak perempuan, kemudian memutuskan pernikahan dengan jandanya, kemudian turun ke anaknya, itu boleh asalkan belum terjadi hubungan. Wa zaujatul abi dan istri dari ayah, bukan ibu kita ya. Misalkan ayah kita punya istri 2, istri 3, kemudian mantan istrinya kita nikahi juga nggak boleh. Wa zaujatul ibni dan istrinya anak laki-laki, yakni menantu. Mertua tidak boleh nanti menikahi menantunya sendiri, meskipun sudah ya sudah cerai lah dengan anaknya. Atau kita menikahi dengan ibu tiri kita, ya, yang sudah cerai dengan ayah kita, atau ketika ayah kita sudah meninggal kemudian istrinya kita warisi. Bukan ibu kandung kita ya, ibu tadi ibu tiri. Wa wahidatun dan 1 orang min jihatil jam'i sebab mengumpulkan. Kelompok yang keempat, yang terakhir, ini ada 1 orang yang menjadi mahram kita, tidak boleh kita nikah. Min jihatil jam'i sebab mengumpulkan. Bagaimana maksudnya? Yaitu mengumpulkan 2 orang perempuan. Ya, yang 1 boleh kita nikah, nah yang satunya ini menjadi mahram. Siapa dia? Wahia ukhtuz zaujati, dan dia adalah saudara perempuan dari istri. Saudara perempuan dari istri. Jadi kalau ketika kita menikah dengan seorang perempuan, dia punya saudara lagi, kemudian kita nikah, nah itu yang kedua itu nggak boleh. Nah, yang pertama boleh, yang kedua nggak boleh, kecuali ketika kita sudah pisah dengan istri pertama atau meninggal kemudian turun ke adiknya, nah itu boleh.
tidak boleh kita mengumpulkan dua orang saudara. Bisa berkembang juga kepada bibinya, ya, atau kepada keponakannya. Karena tadi sudah disebutkan, kita menikah terus dia punya ponakan, kita nikahin juga, itu nggak boleh kalau kita kumpulkan antara bibi dan keponakannya atau sebaliknya. Tapi kalau sudah pisah, kemudian turun bahasanya dari bibi ke keponakannya atau dari seorang perempuan kepada adiknya atau kakaknya, itu boleh. Wala yujma'u, dan tidak boleh dikumpulkan bainal mar'ati, di antara perempuan, wa ammatiha, dan budaknya. Yujma'u di sini artinya memadu, mempunyai istri dua. Istri satu adalah tuan atau nyonya dari budak istri yang kedua kita. Jadi ada perempuan sama budaknya, kita nikahin dua-duanya, nggak boleh. Wala bainal mar'ati, dan tidak boleh mengumpulkan seorang perempuan wa kholatiha, dan bibinya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi tidak boleh ke bibinya. Wa yahrumu, dan haram minar rodoi, dari sebab rodok, ma perkara, yahrumu yang haram, minan nasabi, dari nasab. Status persusuan nanti statusnya adalah sama dengan status nasab. Jadi ketika kita pernah menyusu kepada orang lain, kepada ibu susu kita, maka orang-orang yang berkaitan dengan ibu susuan kita itu adalah menjadi mahram. Jadi saudara perempuannya, anak perempuannya, keponakan perempuannya, ya, bisa jadi, ya, menjadi mahram, kita tidak boleh menikahinya. Waturatu, dan ditolak, dikembalikan, almar'atu, seorang perempuan, bi khamsati uyubin, sebab 5 cacat. Perhatikan baik-baik, ditolak di sini artinya bisa ditalak, diceraikan atau dipulangkan, di akadnya fasah nikahnya dirusak, sebab seorang perempuan mempunyai 5 aib, 5 cacat. Bil jununi, sebab gila, wal judami, dan judam. Judam itu penyakit, kalau dulu namanya kusta atau lepra, ya, jadi penyakit di mana kulit ini merah-merah, kemudian lama-lama menjadi hitam, ya, kemudian lama-lama anggota tubuh, jari-jari tangan ini lama-lama bisa putus sendi-sendinya, ruas-ruasnya. Penyakit kusta atau penyakit lepra. Cuman sekarang udah jarang. Jadi kalau ada perempuan gila, kita nikahi, bisa kita fasah nikahnya. Perempuan punya penyakit judam atau lepra. Wal barosi, dan penyakit baros. Penyakit baros itu adalah, kalau sekarang albino, ya. Kalau albino rata-rata putih semua. Nah ini misalkan yang belang-belang, ya, ada putihnya, ada hitamnya. Jadi orang yang kelihatan kehilangan pigmen, ya, sel darah merahnya, sehingga rambut putih, alis putih, ya, semuanya putih. Itu namanya penyakit baros. Warrotaki, dan rotak. Wal koroni, dan koron. Dijelaskan di bawah, ada penjelasannya. Rotak itu adalah kelainan yang dimiliki oleh seorang perempuan, di mana organ vitalnya ini tertutup oleh daging. Jadi ada daging yang menutupi organ vitalnya, entah daging, entah lemak, atau ya pokoknya ada kelebihan, ya, dari tubuhnya yang menutupi organ vitalnya. Kalau yang namanya koron itu tertutup oleh tulang, ya, misalkan tulang pinggulnya melebar sehingga sampai menutupi bagian vitalnya. Nah ini 5 cacat, 5 penyakit yang bisa menyebabkan seorang perempuan bisa difasah, bisa ditolak, dikembalikan. Sebaliknya laki-laki juga bisa ditolak, ya, tidak hanya perempuan saja, seorang laki-laki juga bisa ditolak, bisa difasah. Wa yuraddu, dan ditolak ar-rajulu, laki-laki, bi khamsati uyubin, sebab 5 cacat. Bil jununi, sebab gila, wal judami, dan judam, wal barosi, dan baros. Sama seperti perempuan, gila, judam, baros, ya. Seorang laki-laki juga bisa difasah nikahnya.
wal jabbi dan putus, wal unnati dan unnah. Unnah itu lemas, dalam bahasanya impoten. Ya, dua yang terakhir, jab itu artinya terpotong alat kelaminnya, baik setengah maupun seluruhnya. Ya, kemudian yang terakhir yang kelima adalah sebab lemes. Ya, bahasanya impoten, tidak punya ereksi. Nah, jadi 5 sifat aib yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan dalam status pernikahan ini nanti bisa menjadikan nikahnya difasah atau dirusak atau dibatalkan. Ya. Jadi kalau yang 3 awal sama, gila, juzam, baros, kemudian 2 penyakit berikutnya, 2 aib berikutnya, ini baik laki-laki maupun perempuan adalah ada kaitannya dengan organ vital. Kalau perempuan tadi sebab ada 2, yaitu sebab tertutup daging atau tertutup tulang. Sedangkan kalau laki-laki adalah sebab alat kelaminnya, langsung aja alat kelaminnya ini terputus, baik sebagian maupun secara keseluruhan, dan punya kelamin tapi dalam keadaan lemas, tidak bisa berfungsi. Baik, ini pembacaan kitab kita untuk kesempatan video ini. Silakan diperhatikan baik-baik, ya, dimanain. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pasal berikutnya, karena materi ini sudah saya sampaikan di Google Classroom. Dan insya Allah juga akan saya ulang pembacaan dari awal, yaitu Kitabun Nikah, karena sebelumnya di kesempatan Google Meeting banyak yang tidak mengikuti sehingga pemaknaan kitabnya tidak lengkap. Untuk saat ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.